Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Ayo kita mulai belajar dengan 3S: senyum, sapa, dan semangat. Materi kita kali ini adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Adapun tujuan pembelajaran KD pengetahuan, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna dari Al-Ghaffar dan Al-Afu. Siswa dapat menjelaskan hikmah dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Sedangkan tujuan pembelajaran KD keterampilan, siswa dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Al-Ghaffar dan Al-Afu. Peta konsep yang kita pelajari hari ini adalah meliputi pengertian, perbedaan, dan hikmah. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Apa yang dilakukan pada gambar di bawah ini? Ya, betul. Pada gambar ini terlihat seorang pemuda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dengan khusyuknya sampai-sampai menitikkan air mata. Oh ya, pernahkah kalian melakukan dosa? Tentunya tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Apa itu dosa? Dosa adalah kegelapan. Dosa adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan dosa. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Kalau dosa diampuni, maka hati menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Itu artinya Allah telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Oleh sebab itulah anak-anak, Allah bersifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Pengertian Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar berarti menutupi. Allah mengampuni dan menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Sedangkan Al-Afu berarti menghapus. Artinya, Allah menghilangkan sampai ke akar dan memaafkan semua kesalahan yang dilakukan hambanya. Anak-anak, bagaimana kita meneladani Al-Ghaffar? Meneladani Al-Ghaffar dengan cara memaafkan orang yang melakukan kesalahan ketika dia berbuat kesalahan kepada kita, atau dia pernah menyakiti hati kita. Kemudian bisa juga dengan cara menghilangkan kebencian dan dendam di hati, menghindarkan diri dari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, tidak membuka aib orang lain, dan tidak menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain.
Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menutupi keburukan kita. Itu artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kemudian menutupi dosa-dosa. Itu artinya Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertaubat, memohon ampunannya. Allah juga menutupi kesedihan kita. Itu artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Kemudian selanjutnya meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Anak-anak, seorang hamba yang meneladani sifat Asmaul Husna Al-Afu berarti dia akan selalu memohon ampunan kepada Allah dari setiap kesalahan yang dia lakukan setiap saat dan dimanapun berada. Kemudian, dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta. Dia tidak pernah marah dengan perilaku buruk orang lain. Bagaimana dengan kita ya? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Atau apa yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maafkah? Ataukah kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? Perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Tahukah kalian apa perbedaan Al-Ghafar dengan Al-Afu? Al-Ghafar, Allah Maha Pemberi maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tetapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut sebenarnya ditutupi oleh Allah dari pandangan makhluk. Nah, sedangkan Al-Afu memiliki arti yang lebih dalam daripada Al-Ghafar. Allah telah memberi maaf dan telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan, sehingga seperti tidak memiliki kesalahan. Al-Afu ini disebut juga dengan pemberi maaf yang istimewa. Wah, anak-anak, semoga kita selalu mendapat ampunan Allah ya. Selanjutnya hikmah meneladani sifat Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Seorang muslim yang meyakini dan dengan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampun Al-Ghafar dan Al-Afu, maka dia akan memperoleh hikmah, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan. Bahkan nih anak-anak, mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Kemudian, terdorong untuk terus membaca istighfar. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah,
Itu tadi anak-anak pembahasan kita mengenai Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Terima kasih.